Salam sejahtera dan kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Tuhan Bapa di surga pastinya mencukupkan dan memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhan saudaraku. Mari saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini. Sertai kami Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, sejenak kita akan merenungkan arti kehidupan ini. Dan kita menyatu dengan firman Tuhan. Tapi kali ini kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita selalu menyatu dengan Tuhan. Dalam suka maupun duka, ingat Tuhan. Kita punya cinta dan kasih sayang. Baiklah, bahasa cinta kita benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, tapi bukan sekedar bahasa cinta, namun terrealisasi terwujud dalam perbuatan dan kata-kata. Dalam sebuah lagu bahasa cinta, semoga berkenan untuk kita bersama-sama. Bahasa cinta, kasih sayang. Andai kata kulakukan yang loh bermulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah bahasa cinta agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah bahasa cinta agar kami dekat padamu. Mari sama-sama mengasihi Tuhan, mencintai sesama, tapi bukan lewat kata-kata, tapi harus dengan perbuatan nyata. Hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah bahasa cinta agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah bahasa kasih agar kami dekat padamu. Hidup tanpa cinta, kita sudah mati dalam kesia-siaan. Kasih dan cinta di atas segalanya. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah bahasa kasih agar kami dekat padamu ya
percaya di dalam Tuhan Sang Penebus kita di dunia ini. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Yesus, kita menyatu dengan firman Tuhan hari ini, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2026. Kali ini kita tertuju pada surat Ibrani pasal 1 ayat 3. Dalam bahasa Batak Hebrew Sada ayat 7. Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Silam ni hasangapon na doho suman di hadiron na doibana. Jala diusung do palutani marhiti-hiti hatana na marhabu kuani. Jala dung di patu baibana hayason sianak kadosa. Udro doibana tu siamun ni hato ngamon na dikinjangi. Saudaraku, bagaimana kabarnya saat ini? Sehat? Saya yakini saudaraku sehat. Tidak kurang apapun. Bahagia dan sukacita adalah sukses hidup. Lebih dari itu, firman Tuhan yang hidup dan berbuah dalam hati kita menjadi sebuah kemenangan terbesar, sebuah kekuatan yang sempurna. Oleh karena itu, hidup dalam firman Tuhan. So I say, happy birthday. Selamat ulang tahun bagimu yang hari ini merayakan ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary in Jesus Christ. Be happy for the Lord. Yes, be happy for. Saya percaya saudara akan bersuka cita di dalam Tuhan dengan ulang tahun perkawinan hari ini. Saudaraku banyak pergumulan, cobaan, ataupun sakit penyakit belum kunjung sembuh. Saudara tidak perlu khawatir, gelisah, kecewa, putus asa, apalagi menjauh dari Tuhan. Saudara harus yakini, di balik semua pergumulan hidup, Tuhan sudah merencanakan yang terbaik bagimu. Amin. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Yesus Kristus, suatu ketika kita berjalan di siang hari, dan di situ kita merasakan panas terik. Cahaya matahari itu menyengat tubuh. Lalu kita mengatakan, sugunai, mohok naya. Ini sangat benar-benar mengganggu sekali cahaya ini. Bagaimana dengan waktu malam? Kita juga ada terang dan cahaya. Apakah saudara mengatakan, sugunai, malas aku? Kenapa ada cahaya ini? Tidak kan? Justru kita mengatakan terima kasih dengan lampu, listrik, cahaya, bahkan cahaya bintang, matahari, atau bulan, kita bersyukur. Sebab semua itu adalah karunia dari Tuhan. Tapi ketahuilah bahwa setiap cahaya, sekalipun terang benderang di siang hari atau di malam hari, semua cahaya itu memiliki keterbatasan. Dia tidak bisa menembus sampai ke dalam tanah. Cahaya itu juga punya kekuatan. Dan suatu ketika cahaya itu bisa redup atau raib. Sekarang sebuah pertanyaan. Bolehkah saudara menyebutkan cahaya apa yang tidak pernah redup, tidak pernah raib, dan terus menyala-nyala pagi, siang, ataupun malam?
Ia tidak hanya menembus muka bumi, tapi sampai ke hati kita, ke sumsum kita, tu pusu-pusunan hati-hati, syahdu ibana, alopus. Jawabnya adalah cahaya dari Kristus. Dalam renungan kali ini kita disuguhkan bagaimana cahaya Kristus bersinar dengan kemuliaannya di bumi ini, di tengah-tengah kehidupan kita. Cahaya itu adalah gambaran dari Allah yang terus memeriksa, memelihara, menjagai bumi dan semua ciptaannya. Semua yang ada itu termasuk cahaya adalah anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, dan Kristus sebagai cahaya dunia akan menghapus dosa kita, menyucikan dosa kita. Dengan cahaya itu, maka reduplah dan matilah dosa-dosa dan keinginan daging kita. Apakah saudara bisa mengerti tentang itu? What do you think? What do you think about it? Bisakah saudara berpikir itu? Pastinya dengan Tuhan dan cahayanya dan Kristus yang telah datang ke dunia, kita diberi kesempatan mengubah diri kita menjadi berharga di hadapan Tuhan. Dia yang Kristus yang duduk sebelah kanan Allah akan datang pada kita membawa keselamatan. Maka sekarang tugas kita adalah pergi mengabarkan, mengubarkan berita keselamatan hari ini sehingga semakin banyak yang percaya pada Tuhan. Pergilah Bapak, pergilah Inam Ibu, pergilah saudaraku, sahabatku. Engkau akan menuju pekerjaanmu atau lapangan yang harus kau jalani. Berserahlah pada Tuhan. Doaku menyertai-mu. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Benar-benar menggugah hati kami, agar kami selalu melakukan terbaik bagi Tuhan, dan kami mengikut Engkau Yesus, cahaya kehidupan kami. Amin. Sukses bagi selalu bersama Tuhan.